Oke semuanya, perkenalkan nama saya Adi Saputra dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang STP atau Segmentation, Targeting, dan Positioning. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Oke, lanjut. Apa itu STP? STP yaitu terdiri dari beberapa komponen berupa segmentation, targeting, differentiation maupun positioning, dan di mana semua aspek dari kegiatan ini yaitu perusahaan berusaha untuk membagi customer-nya dari beberapa segmen, kemudian mentargetkan mana sih yang menjadi customer utamanya, kemudian memposisikan berbeda dari para pesaing dan memposisikan perusahaan itu agar bisa diterima dan memberikan nilai value pada customer. Untuk yang pertama, dari segmentation yaitu membagi pasar ke dalam beberapa kelompok atau segmen. Dalam hal ini segmennya terbagi dalam 4 kategori, yaitu yang pertama geografik, kemudian demografik, psikografik, maupun behavioral atau kebiasaan. Untuk yang pertama, geografik, di sini pembagian pasar berdasarkan daerah geografisnya, terbagi atas, dunia, dan negara, kemudian negara bagian, ataupun kota, dan sampai pada tingkatan yang paling akhir di bagian lingkungannya, yang paling kecil. Nah, untuk contohnya, di sini yang mengambil segmentasi pasar dari faktor geografis dari PT Gajah Tunggal Tbk. Nah, PT Gajah Tunggal Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur tire, dia memproduksi tire untuk berbagai jenis kondisi lingkungan geografis. Yang paling kiri itu untuk ban salju, dia pasarnya ekspor. Untuk daerah Amerika dan Eropa, kemudian ada Komodo MT Plus atau Savero Komodo, ini digunakan untuk bahan-bahan yang di daerah seperti perkebunan gitu yang medannya rusak, kemudian bahan-bahan off the road yang digunakan untuk bahan-bahan tambang. Nah, ini pembagian berdasarkan geografisnya. Kemudian berdasarkan demografi atau pembagian berdasarkan pengelompokan seperti usia dan keluarga, life cycle, kemudian gender atau family size, kemudian ada pendapatan, pekerjaan, edukasi, agama, dan generasi. Mari kita bahas yang pertama. Untuk yang nomor 1 adalah age dan family cycle. Kita tahu ya, untuk age dan family cycle berarti pembagian produk berdasarkan pembagian target pasar berdasarkan usia dan siklus hidup dari manusia. Contohnya Hilo sendiri, Hilo merupakan susu yang menyediakan untuk customer-nya dari usia anak-anak, remaja, hingga dewasa, dari program susu Hilo Teen, Hilo Gold, sampai dengan Hilo Gold. Kemudian dari faktor gender, ini ada produk skincare ya, yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu MS Glow. Ini produk lokal yang menyediakan produk-produk perawatan untuk laki-laki maupun perempuan. Satu keluarga itu biasanya Pepsodent, di mana menyediakan pasta gigi yang sangat legend ya. Kemudian di sini ada income, berdasarkan income atau pendapatan, di mana barang-barang tersebut bisa didapatkan ketika income-nya sesuai dengan target pasarnya. Salah satunya sepeda lipat Brompton dengan harga selangit. Ini nggak mungkin
diakses oleh para orang-orang yang berpenghasilan rendah karena harganya mahal. Itu kisarannya di atas 30-an juta kurang lebih. Hanya untuk sepeda ya. Kemudian berdasarkan okupansi atau pekerjaan. Di sini yang menyediakan produk bentuk berdasarkan pekerjaan yaitu salah satunya Yonex ya. Yang sudah kita tahu bahwa dia menyediakan untuk para atlet alat-alat yang berkualitas. Kemudian dari faktor edukasi, di sini ada bimbel Primagama, bimbel legend untuk para siswa untuk belajar tambahan les. Kemudian dari faktor agama, religion, ada istiwa. Ini produknya berupa tasbih ya. Pasti peruntukannya adalah untuk kaum muslimin, target pasarnya. Kemudian dari bagian generation atau pembagian berdasarkan generasi dari konsumen, bisa dibilang untuk generasi milenial pasti dia anak-anaknya pada itu apa? Pada nonton Netflix ya. Karena hiburan yang mudah dijangkau dan bisa diakses kapan saja. Nggak harus pergi ke bioskop, bisa menikmati itu. Kemudian dari faktor psikografik, nah, di sini ada 3 faktor ya yang mempengaruhi, yaitu personality, social class maupun lifestyle. Dari bagian personality, ini salah satu brand yang memanfaatkan produk personality yaitu Drip Planner, di mana produk ini merupakan keluaran dari Meridiana. Ya, dia menyediakan buku yang bisa membimbing kita untuk mencapai semua tujuan kita ya. Mulai ngelis semua impian kita di sini, kemudian mengikuti prosesnya dan endingnya diharapkan bisa mencapai tujuan kita. Terus dari social class kita ambil sepeda Brompton lagi ya, di mana barang ini bisa menunjukkan kelas sosial karena ya itu sendiri harganya mahal dan nggak mungkin diakses oleh kaum yang berpenghasilan rendah. Kemudian dari segi lifestyle atau gaya hidup, banyak orang memilih untuk gaya hidup sehat, antara lain dengan memakan makanan organik, kemudian rendah lemak, rendah kalori, bisa untuk orang-orang diet. Nah, ini ada diet and healthy catering yang disediakan oleh Yellow Kitchen. Selanjutnya behavioral, yaitu pengelompokan segmentasi pasar berdasarkan kebiasaan ya. Orang-orang Indonesia biasa memberikan hadiah ya. Nah, di sini yang memanfaatkan baby newborn untuk laki-laki maupun perempuan, kemudian ada hampers untuk laki-laki, perempuan, kemudian untuk pacar juga ada. Nah, itu terus selanjutnya. Di poin yang kedua adalah targeting. Targeting merupakan evaluasi dari segmentasi pasar yang kemudian menentukan salah satu atau lebih dari target pasar yang akan dijangkau dari perusahaan. Nah, dalam pembahasan targeting ini sekaligus menjawab pertanyaan di nomor 2 ya, di mana pasar target itu terbagi dari mulai yang paling luas segmentasinya, kemudian dibagi-bagi lagi menjadi bagian lebih kecil dan sampai ke pada market individual. Yang pertama adalah undifferentiated mass marketing, yaitu segmentasi pasar yang luas. Di sini bisa kita lihat contohnya pasar besar dengan kebutuhan serupa.
Yang pertama ada Stella atau pengaruh ruangan. Ini pasarnya di semua kalangan ya, baik rumah tangga maupun untuk kantor-kantor, perusahaan-perusahaan gitu, pasti butuh pengaruh ruangan agar udara di dalam ruangannya itu segar. Kemudian contoh yang kedua adalah Pepsodent atau pasta gigi ya. Di sini pasta gigi semua orang pasti butuhkan membersihkan gigi. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai mass marketing atau undifferentiated mass marketing. Selanjutnya differentiated segmented marketing, perusahaan menghasilkan beberapa produk untuk memenuhi beberapa segmen pasar. Nah, salah satu perusahaan yang menerapkan ini adalah PT Gajah Tunggal Tbk. Nah, di sini perusahaan ban ini memproduksi pasar untuk memproduksi produk tire untuk beberapa segmen pasar. Yang pertama untuk pasar ekspor, di mana menyediakan ban-ban untuk salju, seperti yang sudah disebutkan tadi, kemudian untuk ban-ban off-road, tambang. Selain itu juga ada ban motor, ban berupa mereknya IRC maupun Geneos, kemudian ada ban truk, passenger car, dan ban-ban truk untuk bus yang radial maupun yang bias ya. Selanjutnya concentration marketing. Nah, ini di mana perusahaan menentukan target pasar saja. Salah satu yang memanfaatkan segmentasi target ini yaitu Whiskas. Nah, kita tahu sendiri Whiskas target pasarnya adalah para pecinta kucing ya, karena ini makanan kucing. Terus yang terakhir ada micro marketing, lokal or individual, di mana targetnya itu lebih ke individual. Salah satu yang kita ambil contoh yaitu dari klinik kecantikan Athena ya, milik Dr. Richard Lee. Dia ini menyediakan berbagai treatment, tapi treatment ini enggak semuanya diaplikasikan ke satu customer. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari customer tersebut. Ketika dia datang, dicek dulu kondisi kulitnya, kemudian direkomendasikan oleh dokter bisa menggunakan treatment apa yang cocok untuk kondisi kulitnya. Ini salah satu bentuk targeting yang langsung menjurus ke treatment secara individual dari marketing tersebut. Dan yang poin selanjutnya setelah melihat segmentasi pasar tersebut, perusahaan menentukan target pasarnya dan memposisikan, dan perusahaan itu melakukan positioning atau memposisikan diri berbeda dari pesaing ya. Nah, salah satu contoh yang bisa kita ambil di sini antara lain adalah Fitbar ya. Fitbar ini untuk kedua poin ini saya mengambil dari perusahaan yang produknya adalah Fitbar. Untuk differentiation, Fitbar ini memiliki konsep khas anak muda yang peduli akan kesehatan gaya hidup modern. Nah, jadi kalau bisa kita lihat dari sini, berarti target pasarnya Fitbar adalah anak-anak muda yang memiliki gaya hidup modern, gaya hidup sehat, Selanjutnya, dia memposisikan sebagai produk yang sehat, yang berbeda dari snack-snack lainnya. Dia terbuat dari oats dan kaya akan serat, bebas dari kolesterol, lemak, maupun memiliki kandungan kalori yang rendah. Untuk penjelasan ini, untuk referensinya ada di lampiran, kemudian Fitbar sendiri diproduksi oleh PT Kalbe Pharma.
Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini beberapa referensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.